Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi konsep kebudayaan Islam akan memulai presentasi materi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Adelia Putri Rahayu, Stambuk A401-20001. Kemudian ada Asratun Nisa, Stambuk A401-20025, Astarina Arifin, A401-20029, Desriawati, A401-20011, Mona Yulia, A401-20038, Fitria, A401-20031. Materi yang pertama adalah konsep kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan manifestasi dari aktivitas manusia dalam menjawab tantangan atau eksistensi hidupnya. Kebudayaan merupakan ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Jadi manifestasi di sini artinya adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan, perasaan, atau pendapat. Atau bisa juga manifestasi diartikan sebagai suatu perwujudan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Kebudayaan Islam merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Jadi, karsa di sini artinya adalah daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Kebudayaan yang telah terseleksi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Adel, yaitu Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tanpa masyarakat, manusia akan mengalami kesulitan dalam membentuk budaya. Sebaliknya, tanpa budaya, manusia tidak dapat mempertahankan hidup. Kemudian yang selanjutnya, prinsip kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Adapun prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam. Yang pertama, menghormati akal. Yang menghormati akal yaitu manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Oleh karena itu, kebudayaan Islam menempatkan akal pada posisi yang terhormat. Kemudian yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, yang berarti karena dengan semakin meningkatnya ilmu seseorang, maka dengan sendirinya kebudayaan Islam semakin maju. Kemudian yang ketiga, menghindari taklid buta, yang berarti kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti. Tidak asal mengikuti orang lain tanpa tahu asalnya. Kemudian yang keempat yaitu tidak membuat kerusakan, yang berarti kebudayaan Islam boleh dikembangkan seluas-luasnya oleh manusia, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astarina Arifin, Stambuk A401-20029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah intelektual Islam. Menurut Heran Nasution, dilihat dari segi perkembangannya,
Sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Di sini saya akan membahas masa klasik. Masa klasik dimulai sejak tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Di masa ini, kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Selanjutnya, di masa klasik, lahir pemikiran muslim dari berbagai disiplin ilmu pendidikan filsafat, seperti muncul Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Rashid, dan lain-lainnya. Selain ilmu pendidikan yang berkembang, kebudayaan Islam juga ikut berkembang pada fase ini. Selanjutnya, muncul ulama 4 mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal atau biasa disebut Imam Hambali. Ini raja dinasti Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun terkenal sebagai raja yang cendekiawan karena perhatiannya kepada ilmu pendidikan sangat besar. Selanjutnya, dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman lolos tahun 750, mendirikan pusat pemerintahan di Cordova, masjid, universitas, perpustakaan berisi buku sebagai pusat perkembangan kebudayaan Islam. Selanjutnya di fase ini didirikan Masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriawati, Stambuk A40120011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua yakni masa pertengahan, yaitu 1250 hingga 1800, yaitu mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat dalam dunia Islam. Yang kedua, kehilangan fitur pemimpin ideal. Yang ketiga, umat Islam lebih berfungsi sebagai konsumen daripada produsen. Bagian ketiga yaitu masa modern, yaitu 1800 Masehi hingga sekarang, yakni masa kebangkitan umat Islam. Yang kedua, memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang menyebabkan kemunduran. Yang ketiga, menyerap pengetahuan bangsa barat untuk mengimbangi pengetahuan mereka. Yang keempat, melepaskan diri dari penjajahan bangsa barat. Bagian D yaitu masjid sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa Nabi, masjid difungsikan sebagai pusat peradaban Islam, dalam arti dijadikan sebagai sarana atau tempat untuk melakukan sebagai aktivitas atau pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas, harkat, martabat, kesejahteraan, dan pemimpin umat Islam dalam kehidupan. Artinya, masjid benar-benar difungsikan secara luas, tidak semata-mata difungsikan sebagai tempat sholat, berjamaah, atau ibadah ritual lainnya saja. Hal itu setidaknya disebabkan masjid merupakan bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Masjid menjadikan tempat perkumpulan yang paling efektif. Sering adanya perintah untuk memakmurkan masjid serta adanya perintah untuk membangunnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Yulia, NIM A40120038. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu fungsi masjid pada masa Nabi. Fungsi masjid pada masa Nabi yaitu tempat menyucikan jiwa kaum muslimin dengan majelis taklim bimbingan kerohanian, tempat mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan kaum muslimin, tempat membina sikap dasar kaum muslimin dalam berinteraksi dengan non-muslim atau suku bangsa lain. Sejarah juga mencatat bahwa negeri-negeri Islam menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mekah menjadi pusat ibadah bagi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Baghdad pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat cendekiawan muslim berkumpul dari segenap penjuru untuk menambah ilmu pengetahuan mereka, yang akan mereka salurkan ke negara mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, Stambuk A40120031. Baik, langsung saja untuk materi selanjutnya, yakni bagian E, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia.
Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur budaya lokal. Contohnya dalam hal berpakaian dan makanan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di Tanah Jawa. Tanpa disadari mereka melakukan bagian dan ajaran Islam. Contoh lainnya adalah: pertama, terciptanya adat istiadat yang bernuansa Islam, seperti pengucapan salam, basmalah, tahlilan, kenduren, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Yang kedua, lahirnya kesenian-kesenian yang bercorak Islam, seperti qosidah, rebana, gambus, hadroh, dan lain-lain. Yang ketiga, terciptanya bangunan-bangunan yang arsitekturnya bercorak Islam, seperti masjid, rumah, istana keraton, gapura, batu nisan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berkembangnya busana muslim-muslimah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas partisipasi teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.